Gaji naik, moral menukik. Wajah peradilan negeri ini sungguh menyedihkan. Kasus rasuah lagi-lagi memberikan tamparan keras. Kali ini melibatkan Ketua Pengadilan Negeri PN Kota Depok, Jawa Barat, Iwayan Eka Mariarta, dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setiawan. Pada Kamis 5 Februari lalu, keduanya tertangkap tangan oleh KPK bertransaksi suap pengurusan perkara sengketa lahan. Peristiwa itu bukan sekadar pengulangan skandal suap terhadap hakim, melainkan penegasan bahwa korupsi masih mencengkram jantung kekuasaan kehakiman. Ironisnya, kasus suap PN Kota Depok muncul ketika negara baru saja menaikkan gaji hakim. Padahal, penaikan gaji selama ini diklaim sebagai salah satu prasyarat memperkuat integritas. Logika yang dibangun sangat sederhana, yakni jika kesejahteraan hakim ditingkatkan, benteng pertahanan mereka terhadap godaan suap akan semakin kokoh. Namun, operasi tangkap tangan OTT terhadap pentolan PN Depok seakan menertawakan logika tersebut. Kasus itu menjadi antitesis yang membuktikan kerakusan tidak memiliki batas kenyang. Penaikan gaji dan tunjangan hakim yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah PP nomor 44 tahun 2024 dilanjutkan PP nomor 42/2025 nyatanya tidak berbanding lurus dengan kenaikan moralitas. Ketika mentalitas sudah berkarat oleh perilaku koruptif, gaji setinggi langit pun tidak mampu membeli kejujuran. Jangan keliru, penaikan gaji hakim sudah seharusnya dan itu patut diapresiasi. Hanya masih ada persoalan integritas yang tidak terpecahkan oleh nominal gaji. OTT pejabat PN Depok menegaskan problem utama peradilan adalah integritas dan tata kelola. Tanpa transparansi dan pengawasan yang efektif, penaikan gaji justru berisiko menjadi pembenaran semu bahwa negara telah membayar mahal kejujuran, padahal mekanisme kontrol tetap longgar. Korupsi di peradilan telah lama bersifat sistemik, ditopang oleh relasi kuasa, lemahnya pengawasan, dan budaya impunitas yang berulang. Risiko tertangkap nyatanya juga belum cukup menimbulkan efek jera. Ancaman sanksi etik dan pidana kerap berhenti pada individu tanpa diikuti pembenahan menyeluruh terhadap sistem yang memungkinkan praktek kotor itu terjadi. Mahkamah Agung mengklaim telah melakukan berbagai perbaikan, digitalisasi perkara melalui sistem informasi penelusuran perkara, SIP, e-court, dan e-litigation, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2019, sering disebut sebagai lompatan besar transparansi. Meski begitu, cengkraman rasuah di pengadilan menunjukkan sistem digital yang ada saat ini hanya memindahkan tumpukan berkas fisik menjadi berkas elektronik. Sementara itu gagal memindahkan transparansi ke ruang publik yang sesungguhnya. Celah ruang gelap masih menganga lebar. Para mafia peradilan dengan cerdik mengakali sistem. Data diinput secara formal di aplikasi SIP agar terlihat hijau alias patuh. Akan tetapi, negosiasi kotor tetap berjalan di luar sistem digital. Kedepan, digitalisasi harus dikembangkan lebih radikal dan menyeluruh. Setiap tahapan perkara, mulai dari penunjukan majelis, perubahan jadwal, pemuatan salinan putusan hingga akses terhadap draft putusan perlu tercatat secara real time, dapat diaudit dan diawasi publik. Integrasi data antara Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan aparat penegak hukum harus menjadi keniscayaan. Hentikan retorika reformasi yang kosong. Bersihkan pengadilan dari para wakil Tuhan yang menjelma menjadi tikus-tikus berpalu atau biarkan kepercayaan publik terhadap hukum mati selamanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.